Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan saya Fauzia Haryati, NIM C1F018013. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai akad musyarakah. Untuk itu, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja yang pertama, apa sih pengertian dari musyarakah? Nah, musyarakah itu adalah suatu akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan. Kemudian, untuk jenis akad musyarakah itu sendiri, ulama fikih membagi menjadi dua bentuk, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Untuk syirkah amlak, ini adalah perserikatan dalam kepemilikan. Artinya, eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Nah, untuk syirkah amlak ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkah ikhtiari, adalah terjadi suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Kemudian yang kedua ada syirkah jabari, yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya, jadi bersifat memaksa. Nah, kemudian yang kedua adalah syirkah ukut. Syirkah ukut ini adalah suatu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Kemudian selanjutnya yaitu dasar hukum dari syirkah, akad syirkah. Dasar hukumnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang yaitu tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Kemudian diterangkan juga dasarnya, hukum dasarnya yaitu Quran Surah As-Sod ayat 24, yaitu dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini, mohon maaf. Quran Surat Sod ayat 24. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah As-Sod yaitu orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Kemudian dasar hukum lain selain Al-Quran ada disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kemudian ada hadis As-Saib Al-Makhzumi, dan kemudian ada hadis Abdullah bin Mas'ud Ijma. Dalam kitabnya, Al-Mughni telah berkata, kami kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Baik, kemudian selanjutnya adalah nisbah dalam akad musyarakah. Nah, bagaimana sih nisbah atau pembagian keuntungan dan kerugian pada akad musyarakah ini? Yang pertama untuk keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Jadi keuntungan harus disepakati di awal. Kemudian yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jadi sesuai dengan pembagiannya sesuai dengan keuntungan. Kemudian yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Itu yang pertama terkait keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu terkait kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Jadi sesuai dengan persentase saham ataupun kepemilikan modal dalam usaha tersebut. Baik, kemudian untuk perlakuan akuntansi PSAK nomor 106 ini mengenai perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan pihak pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usahanya.
Nah, mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia wajib melakukan pencatatan akuntansi. Nah, inilah pedoman akuntansi dalam pencatatan keuangan tersebut dalam PSAK nomor 106 yang terdiri dari karakteristik pembiayaan masyarakat. Kemudian di dalam karakteristik pembiayaan masyarakat ini terdapat sub-sub lagi. Yang pertama adalah para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Kemudian yang kedua, investasi masyarakat dapat diberikan dalam bentuk kas, termasuk aset tidak berwujud atau aset non-kas, berupa aset tidak berwujud. Kemudian yang ketiga, karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitranya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Oke, kemudian yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Kemudian yang kelima, pendapatan usaha masyarakat dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. 6. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad masyarakat, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Ketujuh, porsi jumlah bagi hasil para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Kemudian yang kedelapan adalah pengelolaan masyarakat mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi masyarakat yang dikelola dengan pembukaan tersendiri. Terus yang kemudian yang kedua, sub yang kedua adalah pengakuan dan pengukuran pembiayaan masyarakat, yaitu pengakuan pembiayaan masyarakat diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif masyarakat. Maksudnya adalah dana yang diberikan kepada anggota dalam pembiayaan masyarakat diakui sebagai bentuk investasi. Terus kemudian yang ketiga yaitu penyajian dan pengukuran. Oke, baik. Selanjutnya adalah ilustrasi masyarakat. Kita ambilkan salah satu contoh dari ilustrasi masyarakat permanen. Contohnya misalnya antara mitra A dengan mitra P yang telah melakukan akad masyarakat menanamkan modal yang jumlah awal masing-masingnya adalah 20 juta. Maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta. Dan untuk pembagian keuntungannya, maka sesuai dengan porsi penyetoran modal pada saat di awal, yaitu sama-sama 20 juta sehingga porsinya bagi hasilnya sama antara kedua mitra tersebut. Gitu. Mungkin baiklah demikian yang mungkin dapat saya sampaikan terkait akad masyarakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.